Umur 3 bulan biasanya rata-rata untuk kucing sehat itu 1 sampai. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue bakal ngasih informasi ke kalian seputar tips dan trik untuk merawat kucing. Nah, nanti kedepannya gue bakal ngasih informasi lengkap untuk perawatan kucing dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, keep on watching. So, sesuai dengan judul, di sini gue bakal ngebahas seputar cara mengadopsi kucing atau langkah-langkah apa aja yang harus dipersiapkan untuk para pecinta kucing pemula yang mulai merawat kucing. Nah, buat kalian para pecinta kucing, yang perlu kalian ketahui sebelum mengadopsi kucing yaitu mengenal jenis dari berbagai kucing yang akan kalian adopsi. Yang pertama mungkin ada tipe lokal atau domestik atau bisa disebut dengan kucing kampung. Kemudian yang kedua tipe ras yang mungkin bisa disebut dengan kucing Persia, Anggora dan lain sebagainya. Nah, di sini yang wajib kalian ketahui adalah menentukan tipe mana yang akan kalian adopsi. Karena jenis perawatan dan juga mekanismenya berbeda-beda gitu ya untuk setiap jenis tertentu gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian persiapkan yakni budget gitu ya. Karena gimana pun juga ketika kita memelihara binatang ataupun hewan apapun, kita harus mempersiapkan budget untuk merawat dan membesarkan si hewan tersebut. Nah, ketika sudah menyesuaikan antara jenis atau tipe kucing yang kalian inginkan dan juga menyesuaikan dengan kondisi budgetnya, baru kalian bisa nyari gitu ya, dimana sih tempat yang tepat untuk mengadopsi kucing gitu kan. Sebenarnya untuk mengadopsi kucing sekarang udah banyak dan marak banget gitu ya, karena yang pertama udah ada medsos, bisa kalian gunain di FB, Instagram, ataupun di medsos-medsos lainnya. Kemudian bisa juga kalian datang langsung ke pet shop ya untuk adopsi kucing atau melalui teman-teman kalian dan circle-nya. Dan gue juga sebenarnya open adopsi buat kalian yang pengen adopsi kucing ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu dan tanya-tanya lanjut bisa langsung via DM. Nah, ketika kalian sudah menemukan kucing yang tepat gitu ya di berbagai medsos ataupun pet shop, di sini baru kelanjutannya kalian perlu ngecek terkait dengan kondisi kesehatan si kucingnya melalui kasat mata gitu. Itu pasti bisa kalian lihat. Nah, di sini gue punya tips buat kalian yang mau adopsi, cara untuk melihat kucing sehat dari kasat mata itu seperti apa sih? Yang pertama dilihat dari mata. Apakah kondisi matanya itu kondisi mata yang sehat tanpa belek ya? Kan suka ada gitu kucing membelekan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari bulu. Biasanya bulu kucing yang sehat itu bener-bener lembut, kemudian dia juga bulunya bersih gitu kan. Itu tandanya dia itu rajin di grooming dan juga perawatannya baik gitu ya. Nah, di sini gue bakal langsung praktekin ya. Di sini ada kucing gue namanya Moza ya. Dia terlihat gendut sekali karena dia 3 bulan gitu ya guys ya. Oke, Moza diem dulu. Nah, di sini cara lain untuk melihat kucing sehat atau tidak itu dengan ngelihat bulu-bulunya nih di sini ya. Apakah dia ada kutu atau enggak? Dilihat dari bulu-bulunya, dilihat di sini. Nah, bisa kalian terawang gitu. Kalau misalnya ada kutunya, biasanya suka ada item-itemnya gitu loh di setiap bagian bulunya kayak gitu. Nah, terus juga bisa dilihat dari bobot tubuhnya. Umur 3 bulan biasanya rata-rata untuk kucing sehat itu 1 sampai agak ribet juga ya pakai konten kucing. Nah, ini tuh bobotnya 1 sampai 1,5 bulan. Ini bobotnya 1 sampai 1,5 kilo gitu ya. Nih kayak gini ya. Agak lumayan berat gitu kalau misalnya kita pangku gitu ya kayak gitu.
Nah, itu tadi sebenarnya cara cepat buat kalian mastiin apakah kucing itu sehat atau enggak gitu ya dari kasat mata. Nah, cara yang lainnya sebenarnya kalian bisa tanyain ke si pemiliknya gitu ya atau si ownernya sebelumnya mengenai habit si kucing. Habit di sini bisa disebutkan gitu ya, rincinya adalah pakan, pakannya biasanya apa, merek apa gitu ya. Kemudian juga obat dalam arti dia sering ada perawatan cacingannya enggak atau kutunya enggak atau vitaminnya enggak gitu, kayak gitulah istilahnya ya. Yang pernah pemakaian sebelumnya seperti apa. Kemudian grooming. Nah, grooming ini biasanya rutinitas dari si kucing ini biasanya kapan sih dimandiinnya gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan karena untuk mengadopsi kucing ini perlu ada kesesuaian antara pemilik yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu kan. Jadi harus benar-benar menyesuaikan kitanya karena kalau misalnya kita salah dalam saya makan, bisa jadi nanti timbul hal yang baru, misalnya si kucingnya jadi mencret atau misalnya si kucingnya jadi sakit dan lain sebagainya. Jadi kitanya sendiri perlu banyak belajar untuk menyesuaikan. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kalian ketahui mengenai jenis makanan apa gitu yang cocok untuk jenis tipe atau kucing kalian gitu yang kalian adopsi. Ya, pertama ada dry food, yang kedua ada wet food. Dry food ini adalah makanan kering, terus ada juga wet food gitu ya. Sebenarnya kalau gue sebutin mereknya banyak banget karena sekarang udah berbagai macam merek gitu ya. Jadi kalian perlu menyesuaikan aja antara budgetnya dan kemudian antara si kucingnya bisa makan apa dan kondisi sebelumnya perawatan si kucingnya kayak gimana. Jadi memang harus disesuaikan. Kemudian setelah itu kalian setelah mengadopsi dan ngasih makan, di sini kalian yang perlu tanamkan adalah mengenai schedule kucing. Jadi guys, gak cuman kita doang yang punya schedule gitu ya, hariannya seperti apa, tapi kucing pun punya. Gue terapin ini di semua kucing gue. Nah, kebiasaan untuk memberikan schedule pada kucing ini cukup terlatih ya, kurang lebih 2 atau 3 tahunan lah sekarang gue ngerawat kucing dan alhamdulillah kucing gue sehat semuanya gitu ya karena schedule ini. Nah, schedule yang pertama adalah jadwal makan. Kalian harus punya jam makan si kucing gitu. Karena gue pernah ngerawat kucing yang memang gak punya jam makan. Yang gak punya jam makan ini semeongnya dia, gue kasih makan gitu. Terus aja kayak gitu. Jadi yang pertama gak hemat gitu ya. Yang kedua juga ke kucingnya jadi itu gitu. Jadi kayak sering pup dan lain sebagainya. Istilahnya ada beberapa dampak lah ketika memang kita gak punya kondisi yang sesuai dengan jadwal. Nah, schedule yang lainnya yang perlu kalian persiapkan yaitu mengenai grooming. Jadi kalian harus bisa atur waktu untuk memandikan kucing gitu kan. Terutama untuk kitten dan juga untuk adult. Sebenarnya kitten sih yang perlu dikhawatirkan gitu karena memang kitten tuh belum bisa mengurus dan merawat dia sendiri gitu ya dibandingkan dengan adult gitu atau yang dewasa. Jadi perlu banget carein banget gitu. Jadi kalau misalnya gue biasanya 1 minggu sekali untuk jadwal kitten dan adult, tapi biasanya untuk maintenance kayak dielap gitu ya atau misalnya dicek gitu ya kondisinya ketika setelah pup itu setiap hari, hampir setiap hari. Kemudian selain grooming ada juga jadwal bermain gitu ya. Nah ini untuk kitten banget sih karena kalau untuk adult itu udah jarang banget main gitu ya. Kalau kitten ini masih peraktif. Gue punya kucing 4 dan semuanya aktif. Kalau kan kebayangan kalau misalnya dikeluarin semua tuh rumah kayak apa gitu kan hancurnya. Karena mereka itu bukan merusak ya tipenya. Disebut merusak ya enggak gitu kan. Tapi memang suka aja gitu ya mainin sesuatu tuh gitu. Jadi makanya perlu ada jadwalnya khusus gitu. Kecuali kalau misalnya kalian punya ruang khusus kucing dan memang kucing itu disimpan di situ aja terus gitu kan. Kemudian ini yang terakhir mengenai kebersihan si kucing gitu ya. Kebersihan si kucing itu bisa dicek dari beberapa macam. Pertama, pupnya. Itu yang paling penting, informasi mengenai pasir. Pasir kucing sebenarnya buat kalian para pemula gitu kan, pasti kan bingung menentukan kucing mana pasir mana sih yang pantas buat si kucing gitu kan, dan jenis tipenya seperti apa karena banyak merek. Untuk pasir kucing, gue pernah beli pasir kucing yang itu ya, yang lumayan, yang maksudnya tuh dari segi kualitas bagus gitu kan ya, dan juga harum dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk 1-2 kucing itu oke lah gitu ya untuk budget per bulannya. Tapi untuk 6 kucing gue rada-rada mikir guys gitu kan. Jadi gue pakai yang kualitas biasa dengan pasir yang nomor 2. Jadi pasir ini ada 3 standarisasinya. Jadi nomor 1 tuh tingkat kelembutannya
lembut banget gitu ya. Nomor 2 itu agak sedang, yang ketiga tuh kasar gede-gede gitu ya pasirnya. Nah untuk kitten gitu ya, khususnya ini nomor 2 tuh cukup banget. Dan untuk adult yang nomor 3 juga bisa. Nah itu seputar tentang pasir kucing. Nanti bakal lebih jelas lagi mengenai kondisi pup dan pasir serta kesehatannya di next video. Nah jadi selain dengan kondisi kucingnya, kalian juga harus bersih ya terhadap si kondisi kandangnya. Karena gimana pun juga kandang kan tempat tinggalnya si kucingnya kan. Kalau misalnya kalian suka nyimpen dia di kandang gitu, jadi wajib untuk si kandang itu dibersihkan minimal 1 minggu sekali ya. Kalau gue seperti itu diterapkannya, karena sekalian mandiin kucing, kandangnya pun dibersihin kayak gitu. Dibersihinnya bisa dielap. Kemudian kalau misalnya kalian mau pakai spray buat kandangnya ada gitu ya. Sebenarnya banyak banget sih tools untuk grooming atau kebersihan kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, di sini the last but not least, gue mau open adopt buat ke kucing gue. Di sini ada salah satu kucing gue ya. Lihat, bisa dilihat. Salah satu kucing gue ya. Lihat di sini. Nah, ini detail kucingnya kayak gini. Ini jenis Persia medium. Sebenarnya keturunan dari kucingnya ini, papahnya itu Persia gitu ya, mamanya itu agak keturunan ragdoll campur domestik kayaknya. Kayak gitulah istilahnya. Tapi dia jadinya Persia medium karena memang gensi papahnya tuh lebih gede gitu kayaknya. Nah kayak gini ya. Ini bulunya lebat banget guys, dan bobot tubuhnya ini hampir 1 kilo. Kalau tadi si Moza itu berat banget 1,5 kilo, tapi kalau si ini tuh enggak, dia 1,5 kilo gitu ya, kayak gitu kayaknya. Gue belum cek lagi, kalau kemarin sih 1 kilo pas, kalau kemarin pas umur 2,5 bulan. Selain informasi itu, dia tuh aktif sekali, tapi dia juga bisa dijinakan istilahnya. Ya kalau dipegang kayak gini dia diem gitu, tapi kalau dikencarin dia liar gitu. Kalau makannya dia banyak banget makanannya ya, informasinya tuh makanan tuh dia selalu menghabiskan makanan dengan baik. Dan juga dia lucu ya, dia wangi juga ya guys. Karena kan selain perawatan yang biasa gue pakai, gue juga suka pakein minyak telon sama mereka, jadi kayak wangi baik banget mereka tuh. Kenapa pakai minyak telon? Nanti next tips dan trik gue bakal kasih tahu di video selanjutnya. Intinya gitu aja buat informasi kucing adopsinya. Buat kalian yang mau ngadopsi kucing, jangan lupa buat share, like, and comment.